ngapain sih? Dia kelas kita nggak sih yang sok ambis, dia tuh kunjungan dosen, dia lagi sok ambis sih bayarnya. Di sini sih Nah, itu tadi adalah salah satu contoh bullying verbal yang terkait terjadi di dunia pendidikan. Bullying bukanlah hal yang sepele, teman-teman. Seperti yang teman-teman ketahui, satu kata bisa melukai seseorang. Luka di fisik memang bisa sembuh, tapi luka di batin akan membekas selamanya. Maka dari itu, jadilah seorang teman yang saling menghargai. Karena pada akhirnya bukan seberapa pintar atau kuat kita bicara dalam orang, tapi seberapa baik kita memperlakukan sesama. Pendidikan boleh, mulailah dari diri sendiri, jadikan lingkungan kampus sebagai tempat aman untuk semua. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kenalkan nama saya Fadil Islam. Saya Miguel Ramadi Morris. Halo teman-teman, perkenalkan saya Asia Syuri Kusvina. Saya sedang bersama seorang mahasiswa dari Fakultas Pertanian, yaitu jurusan Agroteknik. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rafa Noneti, biasa dipanggil Rafa dari jurusan Agroteknologi. Perkenalkan saya Alisha Rahmi dari jurusan Agroteknologi. Halo semuanya, perkenalkan nama Akuana Aguswi dari Prodi Agroteknologi Angkatan 25. Kasih Zaki, dari Malana. Fadila Ramayani. Muhammad Umar. Mahasiswa Ilmu Tanah dari Universitas Andalas. Saya sekarang bersama Yesi dan juga Ivon. Oke, untuk pertanyaan pertama kepada Yesi ya, bagaimana sih pandangan reaksi Yesi terhadap ketika melihat seseorang menjadi korban bully verbal? Kalau menurut saya memberi dukungan kepada korbannya terlebih dahulu kan ya. Terus mendorong untuk menghentikan kegiatan tersebut karena kegiatan tersebut dapat merusak mental health seseorang atau psikologis orang yang dibully tersebut. Menurut saya, pandangan saya merasa kesian dan prihatin. Lalu jika korban bully verbal ini sudah terlalu berlebihan, saya akan melaporkan ke pihak yang berwajib. Sebenarnya untuk melihat secara langsung itu kan setiap orang punya rasa empati ya. Jadi jujur agak merasa kasihan ataupun agak prihatin kepada korban bully, karena itu pasti kalau misalnya kita tempatkan diri kita sendiri pada posisi itu agak mengguncang mental ya. Jadi begitu sih, prihatin. Pertanyaan selanjutnya kepada Ivon. Dalam pengalaman Ivon, faktor-faktor apa saja sih yang terjadi atau memicu terjadinya bully verbal di kalangan mahasiswa? Biasanya itu ya bully verbal tuh karena memicunya itu karena faktor pertama faktor lingkungan, kedua tuh kayak udah kebiasaan gitu ngomong kasar, ngejek orang lain gitu. Itu aja. Pengetahuan saya yang paling banyak itu mungkin fisik mungkin gitu ya, karena tahulah kita sebagai manusia itu pasti suka sering mencari kesalahan seseorang kan, begitu pula dengan fisiknya. Kalau menurut saya ya, itu yang pertama tuh ada tentang rasisme kan. Orang yang berkulit putih dengan orang yang berkulit hitam tuh biasanya menjelek-jelekannya. Yang pertama, nah yang kedua tuh biasanya dari budaya. Ada yang budayanya ya tergantung sih. Kalau budayanya jelek ya dari negaranya lain, dari negara juga ada. Seperti ya Afrika gitu-gitulah. Baik, selanjutnya, bagaimana pandangan Anda terhadap mahasiswa yang sering menggunakan kata-kata kasar atau ejekan di lingkungan kampus? Saya merasa itu hal yang serius dan tidak mengenakan walau hanya sekedar bercanda, karena itu dapat menimbulkan efek yang negatif. Baik, kita ambil saja dari dua sudut pandang. Yang pertama, kalau misalkan itu dengan teman-teman dekatnya, mungkin itu terlihat biasa saja. Mungkin itu seperti kata-kata yang ia sebutkan pada setiap hari dengan teman-temannya. Lalu yang kedua, jika kita ambil dari sudut pandang
di orang yang nggak biasa ketemu sama dia, itu merupakan suatu tindakan yang tidak bisa diharapkan untuk dalam kehidupan sehari-hari, karena mungkin ada beberapa orang yang merasa tidak nyaman dengan kata-kata kasar tersebut. Itu mereka kurang pendidikan sepertinya. Padahal kita kan sudah kuliah gitu kan. Setidaknya tahu kita kan mana salah, mana benarnya gitu kan. Menurut saya mahasiswa tersebut kurangnya etika dan dalam berbicara dan kurangnya sopan santun dalam berbicara. Sebenarnya untuk sebagai seorang mahasiswa ya, itu tuh bukanlah sebuah pertanyaan yang mesti ditanyakan. Dan pastinya orang yang punya pendidikan itu sudah tahu jawabannya apa. Karena sebagai seorang mahasiswa itu kan merupakan perkataan yang kasar atau ejekan itu merupakan perkataan yang tidak baik, yang tidak mencerminkan bahwa dia seorang yang berpendidikan. Menurut Dian, apakah bully verbal lebih sering terjadi secara langsung atau melalui media sosial kampus seperti grup chat atau komentar online? Kalau menurut saya itu tuh bully secara verbal lebih ke arah media sosial tuh. Karena setahu saya kalau di media sosial itu kan kita nggak tahu siapa yang bully kita. Jadi mereka merasa terlindungi gitu. Kalau secara langsung mungkin ada, tapi itu tuh mungkin pakai geng gitu, kayak bersirkel-sirkel gitu. Karena setahu saya pembuli itu tidak berani face to face berhadapan dengan yang dibulinya gitu. Pasti mereka selalu berkelompok. Yang aku lihat sekarang ya, kebanyakan bully verbal tuh sekarang banyaknya melalui media sosial ya. Orang lebih merasa berani gitu melakukan bully karena nggak tetap muka yang nggak apa, jadi mereka kayak lebih berani. Tapi di lingkungan kampus aku masih ada ngelihat orang melakukan bully. Menurut saya itu lebih sering terjadi di media sosial karena pelaku bisa berpura-pura. Jadi dia tidak perlu mengungkapkan identitasnya, jadi dia bisa melakukan sesuatu yang sewenang-wenang. Tapi yang secara langsung juga sering terjadi dalam bentuk candaan. Nah, selanjutnya nih pertanyaan terakhir nih untuk kalian berdua ya. Apa sih saran kalian agar lingkungan kampus menjadi tempat yang lebih menghargai dan menghormati sesama mahasiswa? Mungkin bisa membuat kayak kelompok konseling itu untuk para korban bulinya ya. Kalau menurut aku, kita sebagai mahasiswa juga harus berani menegur para pelaku gitu. Kita juga harus berani ngasih sanksi biar mereka ada ngerasa jerahnya gitu untuk ngebully orang lagi, biar kedepannya nggak ada lagi korban-korban selanjutnya. Sebenarnya untuk caranya gimana itu tuh tergantung dari diri kita masing-masing nih. Jadi harusnya kita dulu yang bercermin kepada diri kita sendiri, bagaimana cara harus bersikap kepada orang yang lebih tua, orang yang seumuran sama kita, atau mungkin orang yang di bawah kita umurnya begitu. Dan ada baiknya pula kalau misalnya kita itu tidak membeda-bedakan dalam pertemanan. Kalau dari Zaki sendiri, yaitu kita mencoba untuk dekat dengan teman-teman yang berbeda keyakinan, berbeda agama, suku, dan adat masing-masing, dan kita menjadi orang-orang yang luas sebagaimana yang bisa kita lakukan pada orang-orang yang telah kita temui di luar sebelumnya. Begitu. Ya mungkin nggak usah diskriminat gitu kan. Soalnya kita manusia itu kan sama derajatnya di mata Tuhan. Walaupun kita ada yang Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu gitu kan, kita tetap sama. Oke, nah jadi seperti itulah wawancara kita kali ini dengan mahasiswa Proteksi Tanaman. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.